Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan berbagi sebuah video informasi terkait kabar bahagia jelang seleksi P3K 2022 untuk satu kategori guru honorer ini. Jadi kami garis bawahi konten kali ini. Jadi ada kabar bahagia Bapak Ibu ya jelang seleksi P3K 2022 terkhusus untuk satu ya. Ini ya secara khusus dulu ya, terkhusus untuk satu dulu, satu untuk kategori guru honorer ini benar-benar beruntung kategori ini. Jadi ada semacam dua keistimewaan tersendiri ya untuk kategori guru honorer ini. Nah, kira-kira kita coba cek Bapak Ibu ya, siapakah kategori guru ini? Kita langsung meluncur saja ke informasinya. Jadi di sini ya ada salah satu berita ya, di sini dikatakan informasi terbaru dari jpnn.com Jakarta. Di sini dikatakan bahwasanya peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sudah terbit sejak 23 Mei ya. Di sini namun untuk pelaksanaan seleksi P3K masih menunggu petunjuk teknis ya atau semacam juknis pelaksanaan. Nah, di sini dikatakan pengurus Forum Guru Lolos Passing Grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Ibu Hasna menilai isi Permenpan RB tersebut sebenarnya sudah mendekati harapan mereka. Ya, luar biasa ya. Janji pemerintah untuk mempertimbangkan masa kerja honorer sudah dituangkan dalam beberapa pasal di Permenpan RB tersebut. Nah, kira-kira pasal apa saja? Pasal yang pertama itu adalah pasal 5 Bapak Ibu ya, dan pasal 32 salah satu contoh keberpihakan pemerintah kepada honorer. Beliau menyebutkan dibanding tahun lalu rekrutmen P3K Guru 2022 itu lebih menguntungkan honorer. Nah, di pasal 5 ayat 1 Permenpan RB misalnya ada 4 kategori yang menjadi prioritas, yaitu guru honorer K2, guru non ASN lulusan PPG, dan guru swasta. Kesemuanya lolos passing grade dan masuk dalam kategori P1. Nah, di pasal tersebut kata Ibu Hasna itu menunjukkan pemerintah akan menuntaskan honorer satu persatu. Nah, tentunya seperti itu ya, dan ini kita tunggu-tunggu ya. Mulai dari guru honorer K2 yang memang sudah lama mengabdi dari 2005 sampai saat ini tanpa gaji yang layak. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya kedua adalah guru non ASN yang mengajar di sekolah negeri. Ketiga adalah guru bersertifikat pendidik yang terdiri dari dua, yaitu pertama guru yang sudah mengajar masuk Dapodik, kedua peserta beserdik yang belum pernah mengajar dan tidak masuk di Dapodik dengan istilah non Dapodik. Keempat adalah guru swasta yang juga ada di Dapodik. Sekarang tinggal tunggu juknisnya saja. Nah, jadi di sini Hasna menambahkan untuk guru honorer K2 itu patut berbahagia. Jadi salah satu kategori yang kami maksud adalah guru honorer kategori 2 itu patut berbahagia karena selain masuk prioritas 1 juga masuk di prioritas 2. Itu berarti pemerintah ingin menuntaskan persoalan honorer K2. Mengenai tes selanjutnya, pemerintah kembali meringankan guru honorer sebagaimana tertuang dalam pasal 32 Bapak Ibu ya. Dalam pasal 32 berdasarkan pasal tersebut bukan hanya peserta yang lulus passing grade tidak dites kembali ya. Guru honorer K2 maupun non ASN dengan masa pengabdian minimal 3 tahun yang belum lulus passing grade pada seleksi P3K tahap 1-2 juga hanya verifikasi data. Nah, luar biasa ya. Jadi insya Allah tidak banyak anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk perekrutan P3K 2022. Jadi intinya Bapak Ibu ya, salah satu kategori yang sangat beruntung ya, meskipun semuanya juga punya kesempatan yang sama, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa kategori 2 atau guru honorer THK 2 yang terdata di Dapodik itu punya keistimewaan tersendiri Bapak Ibu ya. Di sini kita bisa lihat ya, di sini kita bisa lihat bahwasanya untuk guru THK 2 ketika lolos passing grade maka akan masuk ke prioritas 1. Seperti itu ya. Nah, jadi ketika lolos passing grade maka akan masuk prioritas 1. Ketika belum lulus passing grade atau belum pernah ikut seleksi tetapi pernah membuat akun,
maka secara otomatis akan masuk di prioritas kedua. Jadi kesimpulannya, guru THK 2 itu tidak akan pernah menyentuh istilah prioritas 3 ataupun pelamar umum. Yang akan didapatkan oleh prioritas kategori 2 itu cuma 2. Kalau bukan di prioritas 1, maka akan masuk di prioritas kedua. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi tentunya ini menjadi kabar gembira yang sangat luar biasa ya. Kabar gembira yang sangat luar biasa. Jadi intinya seperti itu, bahwasanya nanti untuk kategori 2 itu memang punya dua keistimewaan ya. Apabila lulus passing grade maka masuk di prioritas 1. Apabila tidak lulus passing grade maka masuk di prioritas kedua. Jadi tidak akan pernah menyentuh prioritas 3 apalagi pelamar umum, seperti itu ya untuk kategori 2. Jadi logikanya seperti ini Bapak Ibu ya. Logikanya seperti yang diutarakan oleh Ibu Hasna tadi di sini di pemaparan sini, bahwasanya memang kita bisa lihat ya, bahwasanya untuk kategori 2 ini memang tujuan pemerintah adalah ingin menuntaskan kategori 2 Bapak Ibu ya. Nah, di sini Ibu Hasna menambahkan untuk guru honorer K2 itu patut berbahagia karena selain masuk prioritas 1 juga masuk prioritas 2. Itu berarti pemerintah ingin menuntaskan persoalan honorer K2 ya. Jadi itu berarti pemerintah ingin menuntaskan persoalan honorer K2. Mengenai tes selanjutnya, pemerintah kembali meringankan guru honorer sebagaimana tertuang dalam pasal 32. Jadi intinya selain kategori 2, seluruh peserta prioritas 1, 2, 3 itu sudah tidak dites ya. Khusus untuk prioritas 2 dan 3 itu sisa menjalani proses penyesuaian data saja, seperti itu ya, termasuk kualifikasi akademik, kompetensi, integritas, dan tentunya yang kita kenal dengan istilah background check, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi sejalan dengan itu di sini ada berita menggembirakan juga ya dari Kemenpan, dari salah satu informasi di jpnn.com. Di sini memperjuangkan honorer menjadi P3K. Pemkot Palembang segera temui Kemenpan RB. Ini sangat luar biasa ya. Pemkotnya Palembang ingin segera menemui Kemenpan RB karena memperjuangkan honorer menjadi P3K. Nah, ini luar biasa. Di sini katakan pemerintah Kota Palembang Sumatera Selatan siap memperjuangkan nasib pegawai honorer yang statusnya akan dihapus pemerintah pusat pada November 2023 nanti. Oleh karena itu, pemerintah Kota Palembang akan menggelar pertemuan dengan Kemenpan RB di Jakarta. Tentunya apa? Itu untuk membahas segala sesuatu terkait guna memperjuangkan nasib ribuan honorer di lingkungan Pemkot setempat. Kami akan meminta kepada Menpan RB terkait suatu pertimbangan dengan mengirimkan surat secara resmi sebelumnya, kata Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewi seusai memimpin apel gabungan di Benteng Kuto Besak Palembang. Sebagai rekomendasi yang ditawarkan, kata dia, Pemkop berharap pemerintah pusat memberikan kepastian dengan memprioritaskan seluruh pegawai honorer direkrut menjadi P3K. Nah, mudah-mudahan saja betul-betul Bapak Ibu ya, seluruh honorer sebelum tahun 2023 betul-betul honorer itu bisa menjadi P3K ya, agar jelas nasibnya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi terbaru dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.